Assalamualaikum, Bu Indah Kristi Mayang. Silakan diminta teman-temannya untuk bergabung ya. Halo, Bu Indah, apakah suara saya terdengar? Itu Terdengar jelas, Pak. Baik, Pak. silakan diminta bergabung teman-temannya sekarang ya. Ada Pak Hermansyah. Pak Labib, Labib itu bapak-bapak atau ibu-ibu ya? Dia Halabib. Bapak. Oke, bapak-bapak. Baik. Berarti nonstop dari pagi ya, Bapak Ibu semua punya kelas hari ini. Luar biasa. Dan jeda 1 jamnya bagaimana, Bu Indah? Lumayan ya, bisa merem sebentar ya. Alhamdulillah bisa nyuci piring bentar, Pak. Oke, dan setelah sesi ini bisa nyuci piring lagi juga ya. Sudah ada Pak Diki Yuspriyandi, ada Bu Fitri Dewi, ada Bu Yulia Wulandari, Pak Leman, Siti Marfuah. Ini Pak Labib ini belum aktif kameranya ya. Bagaimana perkuliahan di pertemuan kedua ini, Bapak Ibu? Lancar semuanya? Alhamdulillah lancar jaya. Bergabung, Pak. Wajah-wajahnya sepertinya aduh, weekendnya keganggu terus ya dengan mengikuti perkuliahan. Tapi itu komitmen yang harus diini oleh semuanya ya. Kalau di Siakat itu peserta yang mengikuti kelas ini itu ada 14 ya. Jadi Bapak Ibu adalah mahasiswa paling sedikit, angkatan paling sedikit ya. Angkatan yang pesertanya pilihan-pilihan semua ya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Sementara untuk yang angkatan baru, angkatan yang sekarang sudah tahu ada berapa kelas, Bapak Ibu? Sudah 100 tahu? ya, Pak? Ada 3 kelas, jumlah semuanya 120. Ya. Itu yang promosiin Bu Fitri itu, Pak, dari Sorong. Yang promosiin Bu Fitri, saya ketemu dengan majelis dikdasmennya sana. Oke, Bu Rosmida, kemudian Pak Hermansyah, kok kameranya tidak aktif ya. Jadi ada berapa lagi yang kita tunggu ya? Ada 4 orang atau 5 orang lagi. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Dan ketika mengikuti sesi kelon, ya, kelon istilahnya atau istilah kelon Bapak dan Ibu semuanya, kelas online, ya, jadi semuanya wajib mengaktifkan kameranya. Ya, bagi yang tidak mengaktifkan kamera, maka biasanya itu akan saya keluarkan. Begitu ya, Bapak dan Ibu semua, kita mulai saja kalau gitu. Dan ini sudah direkam dari awal tadi jam 11-an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan dan juga hormati ya para mahasiswa mahasiswi angkatan
ketiga berarti ya, kalau tidak salah ketiga ya, angkatan ketiga pada program studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini di Sabtu yang cerah ya, kita masih bisa bertatap muka maya melalui platform Zoom meeting ini untuk mengikuti perkuliahan. Berikutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengenalkan dinul Islam kepada kita semua sehingga kita jadikan sebagai panduan, kita jadikan sebagai petunjuk kita. Baik, ini merupakan pertemuan perdana saya, sepertinya bersama Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Walaupun mungkin sudah sering kita ketemu, tapi di sesi kegiatan prodi, ya, bukan di kelas ketika saya mengajar Bapak dan Ibu semuanya. Di pertemuan pertama pada hari ini, agenda kita yang pertama, tentunya nanti saya akan meminta satu orang untuk memandu kita membaca doa, ya, doa pembuka pada sesi perkuliahan kita. Kemudian setelah kita membaca doa, saya juga nanti akan meminta satu orang untuk memandu kita melakukan ice breaking. Ya. Bebas ice breakingnya seperti apa saja. Kemudian setelah itu kita akan membicarakan tentang course objective, istilahnya ya, tentang capaian mata kuliah yang harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru ketika mengikuti perkuliahan ini. Berikutnya, setelah kita membahas tentang course objective, nanti kita akan membahas juga tentang penugasan-penugasan, baik untuk penugasan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Ya, setelah kita membahas itu, kemudian nanti kita akan langsung saya akan langsung meminta beberapa orang untuk memberikan refleksinya atau evaluasi pelaksanaan kuliah umum yang kemarin sebagai pertemuan pertama kita di semua mata kuliah pada program studi Magister Pendidikan Dasar. Itu agenda kita pada hari ini Bapak Ibu, dan jangan khawatir, tadi Pak Labib ini bicara ke saya, kami jam 1 ada kuliah lagi, semangat sekali sebenarnya ya. Jadi belum selesai perkuliahan ini sudah langsung jam 1 nanti kami ini, tidak apa-apa ya Pak. Ya tidak apa-apa ya, karena ini merupakan pertemuan kedua dan insya Allah di mata kuliah ini nanti akan kita sepakati bersama kaitannya dengan hari, waktu, mungkin ketika Bapak dan Ibu guru semua ingin hari Sabtunya itu khusus untuk keluarga, maka silakan kita setting nanti bisa di kuliah di hari apa saja, asalkan malam ya atau sore hari, itu tidak apa-apa ya. Begitu ya. Oke, karena yang dari tadi sangat serius sekali melihat kamera, kita akan meminta Pak Diki Yuspriyandi ya untuk memandu kita membaca doa. Kemudian nanti yang akan memandu kita untuk melakukan ice breaking ya, bergerak sedikit, itu ada Ibu Indah Mayangsari ya Bu ya. Oke, dan tidak boleh ditolak karena ini penugasan pertama saya. Silakan Pak Diki Yuspriyandi. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi jidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, ya Allah sebagai agamaku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Rasulku. Ya Allah, tabahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Diki Yuspriandi sudah memandu kita untuk membaca doa pada hari ini. Berikutnya silakan ada Bu Indah akan memandu kita untuk melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya bebas ya agar teman-temannya tidak mengantuk. Silakan. Ya Pak. Jadi saya akan share audio ya untuk kita senam sedikit, tapi senamnya sambil duduk saja. Mungkin Bapak Ibu guru pernah tahu aram sam-sam. Oke. Tahu. Aram sam sam, aram sam Tapi sam. tapi ini sambil duduk ya, Bun. Siap. Ram sam sam, oh ram sam sam, gooey 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 gooey, ram sam sam. Put your hands up and never stop. Sing Tidak ya, karena tidak terlihat. have fun all day long. Halo. Oh ram sam, oh ram sam sam, gooey 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 gooey, ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam. Kenapa Pak? Ibu share screen atau tidak, Ibu? Share audio saja Pak. Share saja. Share screen saja tidak apa-apa biar bisa Oh, dilihat ya. teman-temannya. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa Pak. Bayi banget tapi nggak apa-apa ya Pak. Tidak apa-apa. Silakan. Ram sam sam, oh ram sam all day long. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, gooey 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 gooey, ram sam sam, oh ram sam sam, oh ram sam sam, gooey 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 gooey, ram sam sam. Arafik, gooey 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 gooey, ram sam sam. Arafik, gooey 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 gooey, ram sam sam. Oke, habis itu kita tepuk. Di sekolah saya ada beberapa tepuk, biar makin semangat. Ada tepuk ceria. Tepuk ceria. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Tepuk ceria. Lalu ada tepuk lagi. Tepuk es krim. Es krim. Gak apa-apa, 100 tepukan juga, ayo. Jilat, seger. Oke? Biar semangat ya, biar seger. 1, 2, 3. Tepuk es krim. Jilat, Jilat. seger. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Indah Kristi yang sudah membawa kita kembali ke masa anak-anak ya, masa balita ya, kemudian sudah memberikan kita es krim juga di siang ini ya. Mudah-mudahan semuanya langsung bersemangat ya, tidak ngantuk lagi. Oke, baik, terima kasih banyak juga kepada Pak Diki Yuspriandi yang sudah memandu kita untuk membaca doa tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu guru semua yang saya banggakan dan juga hormati, karena ini pertemuan perdana kita di kelas ya, walaupun judulnya pertemuan kedua di Siakat atau di Atlane, karena di pertemuan pertama kemarin Bapak dan Ibu semuanya mengikuti kuliah umum ya. Maka pertemuan ini kita akan awali dengan perkenalan ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak dan Ibu semua. Nama saya Muhammad Sofyan Hadi ya. Sehari-hari saya bertugas sebagai ketua program studi di program studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelum menjadi Kaprodi Magister Pendas, tadinya saya adalah Kaprodi pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Ya, jadi kalau ada yang mengajarkan bahasa Inggris di sini, silahkan nanti bisa
berkomunikasi dengan saya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bertugas di UMJ itu sejak tahun 2011 ya. Jadi sekarang sudah 2023. Alhamdulillah berarti sudah kurang lebih ada 12 tahun ya mengabdi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan untuk mata kuliah yang saya ampuh itu ada media dan teknologi pembelajaran, kemudian juga ada PAID. PAID itu apa, Bapak Ibu? PAID? Ada yang paham PAID, Bapak Ibu? Yang sudah ditempuh oleh Bapak dan Ibu di semester 1, semester awal. Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Pengembangan. PAID. Penulisan artikel ilmiah terindeks itu, Bapak Ibu ya, itu merupakan mata kuliah PAID yang sudah ditempuh oleh Bapak Ibu semua di semester 1 ya. Kemudian selain itu saya juga mengampu mata kuliah ada speaking, kemudian ada guiding and tourism, kemudian juga ada language testing, itu yang di prodi S1-nya di prodi pendidikan bahasa Inggris. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu semua ingin konsultasi kaitannya dengan tesis, kaitannya dengan penyelesaian studi, saya Senin sampai Jumat itu selalu ada di kampus. Kalau misalnya tidak sedang mengisi pelatihan. Begitu ya Bapak dan Ibu, saya kira cukup dari saya perkenalannya, dan sekarang saya akan mencoba ini ya, mengenali satu persatu ya angkatan ketiga di program studi Magister Pendidikan Dasar. Yang pertama kita mulai dengan Pak Ketua terlebih dahulu. Silakan nama, kemudian dulunya ketika S1 mengambil prodi apa, kemudian hal lain yang harus kita ketahui tentang Pak Labib. Silakan Pak Labib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia Husnul Labib, bisa dipanggil dengan Labib. Emang kalau orang-orang belum tahu itu mengira kalau saya itu perempuan, karena dilihat dari namanya itu seperti nama perempuan. Oke, baik. Saya lulus di kuliah tahun 2015 di UMJ juga, Pak. Jadi S1-nya di PGSD UMJ. Kalau masuknya tahun 2010, keluar di tahun 2015 S1 di UMJ PGSD. Terus apa lagi ya, Pak? Saya yang mengajar di Jakarta, Bintaro. Itu aja sih, Pak. Apa lagi, Pak? Putus di saya, tapi kalau tidak, kalau yang lain ini. Putus-putus ya? Ya, berarti Putus ya? Pak Husnul Labib alumni UMJ berarti ya. Oke, terima kasih Ya. ya Pak Ketua. Ya. Berikutnya saya minta Bu Sutina, silakan Bu Sutina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bangka Belitung. Saat ini saya bekerja di SD STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, lab school-nya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Saya juga alumni universitas tersebut, jurusan PGSD, kemudian baru melanjutkan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, baik. Berarti dari PGSD sudah ya, dan mengajar di lab school-nya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Baik. Nanti ketika nanti misalnya ada kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan seminar ya, yang nanti akan diselenggarakan oleh angkatan ketiga, wajib seminar offline nanti ya, Pak Labib. Karena angkatan pertama, kedua kemarin ada yang online, ada yang hybrid, maka angkatan ketiga nanti seminar yang akan dilakukan adalah seminar offline. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ya, Bu Sutina. Oke Bu. Oke, baik. Berikutnya silahkan ada Yulia Wulandari. Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yulia Wulandari,
S1 saya PGSD. Untuk saat ini saya mengajar di SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, dimanakan di kelas 1. Mungkin sekian perkenalannya Bapak. Terima kasih. Mengajar di mana? SD Muhammadiyah? SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Cianjur ya, berarti orang Sunda Tulen berarti ya. Oke, baik Bu Yulia Wulandari. Kemudian berikutnya yang dari tadi keluar masuk terus Bu Rosmida. Sepertinya belum selesai beberesnya atau bagaimana ya Bu Rosmida? Silakan Ibu. Silakan Bu Rosmida. Pak, dengar saya nggak tahu ini. Halo? Halo Ibu, silakan memperkenalkan diri Bu. Dengar suara Pak. Saya keluar masuk jaringannya susah mati lampu di sini Pak. Ya, karena Ibu sepertinya jalan ke sana kemari Bu. Coba di satu tempat diletakkan handphonenya, maka insya Allah tidak akan ini. Halo Bu Rosmida, Halo, dengar Pak. Oke. silakan Ibu. Dari tadi nggak ada sinyal Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rosmida, saya dari Jambi, Morebungo. S1 saya mengambil jurusan PGMI, Guru Madrasah Ibtidaiyah di UIN Jambi Pak. Waktu itu, Pak. Tamat 2019. 2019 saya tamat, kemudian saya kerja di SD Muhammadiyah Morebungo sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang saya resign Pak, sekarang di rumah aja Pak. Dan sekarang fokus kuliah gitu aja Pak. Oke, baik. Berarti dengan Pak Juna ya, kalau di Muarabungo ya. Pak Juna ya. Ya Pak. Oke. Setelah kemarin tuh angkatan semacamnya Pak. Saya kena telat informasi, jadi saya telat masuk gitu kemarin Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Rosmida. Jadi nanti bisa diskusi dengan Pak Juna ya. Mata kuliah saya itu biasanya apa saja yang dilakukan ya, Bu Rosmida. Berikutnya ada Pak Usep yang dari tadi wajahnya sepertinya ini sekali ya, serius sekali. Silakan Pak Usep, boleh memperkenalkan diri Bapak. Silakan Pak Usep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nama saya Usep, cukup dengan 4 kata begitu ya. Dari Cianjur. Awalnya lagi S1-nya saya lulus dari pendidikan dasar guru kelas tahun 2011 dan melanjutkan ke S2 di UMJ. Kebetulan ini ada dibantu oleh PDM Cianjur. Jadi Cianjur ini lumayan cukup banyak. Di wilayah kami kebetulan satu angkatan ini bertiga Pak. Pak Leman, Pak Diki gitu. Ya, kiranya itu saja Pak. Dari Cianjur, Cianjurnya Cianjur Selatan ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cianjur itu biasanya sudah dekat dengan puncak ya. Biasanya tujuan orang berakhir pekan ya. Kalau tadi mengatakan dari PDM Cianjur itu cukup banyak, ada 3 di angkatan ini. Angkatan sekarang itu dari Majelis Dikdasmen Papua Barat ada 70-an lebih ya, sebagai informasi. Begitu ya Bapak dan Ibu semua. Terima kasih banyak Pak Usep sudah mengenalkan diri. Berikutnya Pak Leman, sama-sama dari PDM Cianjur juga ya. Silakan Pak Leman. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Leman, samping Pak Usep, saya dari Cianjur Selatan Pak. Kurang lebih sekitar 100 kilo dari kota menuju Cianjur Selatan. Pendidikan awal saya S1 dari UPI, saya satu angkatan dengan Bu Emma. Ya, dan mungkin alhamdulillah tadi yang dikatakan Pak Usep, alhamdulillah kita juga mungkin bisa masuk ke melanjutkan di S2 di UMJ. Itu salah satunya adalah mungkin ini juga dari VDM Kabupaten Cianjur yang memfasilitasi kita membantu untuk bisa ikut di program beasiswa untuk melanjutkan di S2 ini. Status saya menikah dan alhamdulillah istri baru punya 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Leman tadi istri baru 1, berarti ada rencana nambah lagi Pak Leman? Iya Pak, ada rencana yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Masih dirahasiakan, Pak. Oh, masih dirahasiakan. Karena setahu saya kalau Cianjur itu biasanya kurang ini kalau hanya 1 istri. Bukannya begitu ya Pak Leman ya, Pak Usep? Kalau di Cianjur. Oke. Pak, istrinya Pak Leman, adik saya, Pak. Oh, Ya, Istrinya Pak Leman, adik saya, Pak. kena. Nah, Oke. terbongkar nih, terbongkar. Oke, terima kasih banyak Pak Leman. Berikutnya ada Bu Emma sekalian. Silakan Bu Emma. Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Mariani, Pak, dari SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur, sama seperti Ibu Yulia. Waktu S1 saya kuliahnya S1 PGSD di UPI, Pak, UPI Bandung. Kebetulan karena ada teman Bu Yulia kuliah S2, jadi bareng-bareng ngambilnya, jadi ada teman untuk saling diskusi lah gitu. Alhamdulillah, cuman tahun sekarang itu hanya Emma sama Bu Yulia aja gitu. Mungkin kalau saya yang lebih dituakan Pak, dituakan di SDIK. Kalau Ibu Yulia kan guru kelas 1, kalau saya yang dituakan di situ gitu Pak. Jadi kan kalau di swasta sistemnya rolling ya Pak ya, ketika nanti berada di kepala sekolah nanti akan turun lagi ke bawah jadi guru. Jadi kebetulan kalau saya yang dituakan di SD Islam Kreatif. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sesepuhnya di SD sana adalah Bu Emma Mariani ya. Jadi kalau macam-macam, Ya, Pak. Bu Yulia, Pak Usep, kemudian Pak Leman, nanti Bu Emma yang handle mereka ya. Begitu ya berarti Bu Emma? Ya begitu Pak. Mungkin masih dipercaya untuk jadi kepala sekolah di situ Pak. Insya Allah nanti rolling ke bawah lagi gitu Pak. Oke, mudah-mudahan di semester besok guru-guru lainnya juga akan diminta untuk bergabung di Magister Pendidikan Dasar ya Bu ya. Oke, Bu Emma. Oke, terima kasih banyak. Berikutnya ada Bu Indah Kristima Yangsari. Silakan Bu Indah. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Sofian. Perkenalkan, nama saya Indah Kristima Yangsari dari S1-nya itu IPB, Ilmu Keluarga dan Konsumen. Saat ini sedang bekerja di Sekolah Karakter, 6 tahun di SD Karakter dan 2 tahun terakhir ini di TK Karakter. Apalagi ya, status sudah menikah, punya 1 anak. Terima kasih. Oke, baik. Bu Indah sudah menikah, 1 anak. Belum ada rencana nambah lagi? Kalau Ibu nambah anak maksudnya ya, bukan seperti Pak Leman tadi. Belum ada rencana Belum, nambah Pak. anak lagi, Bu? Belum ya? Belum Pak, mau fokus dulu S2-nya. Oke, baik. Dan ini termasuk yang unik ya, karena lulusan dari IPB, ya, Institut Pertanian Bogor, kemudian mengajar, ya, mengajarnya di SD Karakter, kemudian juga di TK Karakter. Luar biasa ya sekolah tersebut. Ya bisa bisa meminta Winda untuk mengajar di sana. Dan mudah-mudahan ketika menempuh perkuliahan di Magister Pendidikan Dasar ini semakin keren ya, cara mengajar, kemudian bagaimana Bu Indah ini bisa membuat pembelajaran yang benar-benar keren bagi para peserta didiknya. Gitu ya. Berikutnya yang belum ada Bu Fitri Dewi, yang dari tadi seperti ini sinyalnya atau emang ibunya terdiam begitu terus. Halo Bu Fitri. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan di sini lagi tidak stabil Pak, di Sorong. Ya. Oke, di Sorong. Baik. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dewi. Asal saya dari suku Makassar, tapi domisilinya di Sorong, Papua Barat Daya. Ya, saya alumni Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang biasa disebut Uni Muda. Dan sekarang pun masih dari dulu kuliah sambil kerja di kampus tersebut sampai sekarang masih dipercayakan kerja di situ Pak. Jadi sambil kuliah sambil kerja. Oke, gitu.
Oke, Gitu, baik. Pak. Terima kasih banyak. Itu saja Bu Fitri Dewi. Gimana, Pak? Itu saja Ibu. Iya, itu saja. Oke, baik. Undi muda. Tambahin, Bu Fitri kayaknya ditambahin. Saya kemarin mohon doanya Pak, semoga samawa gitu atuh. Oh, Iya, baru menikah ya, Bu Fitri ya? udah Pak, udah. Sudah, oke. Baru Baik. kata Bu Emma. Baik, Bu Fitri berarti pengantin baru ya. Harusnya kalau lapor ke saya pengantin baru boleh nggak ikut sesi ini ya. Karena kalau pengantin baru kan masih ini dulu ya. Gitu ya. Oke, Bu Fitri Dewi, Papua itu merupakan ini ya, Iya. khususnya Uni Muda, kampus yang luar biasa ya. Karena yang menjadi pejabat itu di Uni Muda, kemudian di Unamin juga, ya yang ada di Papua sana itu rata-rata orang Bugis, orang Makassar sana tuh yang jadi dekannya, kemudian kapolrinya. Iya, Pak. Banyak juga teman-teman yang daftar apa namanya pendaftaran ini. Iya, Ibu. Untuk yang kemarin itu melalui Majelis Tigasmen ini ya, Papua Barat. Sehingga sampai 70-an. Begitu. Yang regulernya itu sekitar 50-an. Makanya tadi saya bilang ini angkatan paling mini ya. Angkatannya Pak Labib ini angkatan paling mini dan mudah-mudahan karena jumlahnya sedikit maka nanti bisa kompak untuk bisa segera lulus semuanya. Terima kasih banyak ya Bu Fitri Dewi. Yang belum siapa lagi? Bu Siti Marfuah sepertinya. Silakan Bu Siti. Bu Siti Marfuah. Pak. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cirebon, S1 saya di IAIN Syekh Nurjati. Sekarang saya bekerja sebagai tenaga pendidikan di SDIT Darul Quran Cirebon. Itu saja Pak perkenalannya. Terima kasih. Oke, baik Ibu Siti Marfuah Cirebon. Oke. Ada lagi yang lain yang belum Bapak Ibu sudah semua ya? Pak, oh iya Pak Hermansyah yang dari tadi kameranya kok belum aktif Pak Hermansyah. Halo Pak Hermansyah. Pak Ya, Hermansyah. mohon izin Pak, baru selesai sholat. Oke, silakan. Silakan Pak Hermansyah. Mohon maaf, tadi nggak dengar Pak. Oke, silakan boleh memperkenalkan diri Bapak. Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak terlihat di saya ya Pak Hermansyahnya ya. Suaranya terdengar Pak? Suaranya terdengar tapi kameranya tidak aktif ya Pak ya? Aktif Pak. Oh, sudah aktif. Oke, silakan Pak Hermansyah. Bismillah, nama saya Hermansyah. Insya Allah saat ini di SDIT Ibnu Hajar di Balikpapan Pak. Oke, Balikpapan di Kalimantan berarti ya? Ya betul Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hermansyah. Berikutnya ada Pak Muhammad Bima. Silakan Pak Muhammad Bima. Halo Pak Muhammad Bima, silakan Bapak. Halo, ya Pak. Silakan Pak. Pak, di perjalanan tadi baru pulang kerja. Ini mohon izin perkenalkan diri. Saya Muhammad Bima. Alhamdulillah posisinya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini mengajarnya di SDIT Ibnu Hajar Balikpapan, Pak. Itu perkenalan saya mungkin ya. Apalagi tadi teman-teman? Istrinya sudah berapa Pak? Anaknya sudah berapa? Nah, itu baru menikah itu. Alhamdulillah Pak, istri satu. Pengantin baru Bapak. Jadi ada 2 orang Alhamdulillah. pengantin baru. Mohon doanya Pak, ini lagi sudah mengandung 3 bulanan lebih, mau 4 bulan. Mohon doanya mudahan dilancarkan. Oke. Amin. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Muhammad Bima. Selamat ya sekali lagi sebagai pengantin baru. Kemudian untuk ini ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran atas kehamilan. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak.
Kalau di saya Pak Bima sedang menggunakan helm ini ya. Kenapa Pak ya? Kalau boleh tahu? Ini pulang dari sekolah, Pak. Belum sampai di rumah, jadi stop dulu tadi. Oke, baik. Hati-hati Pak ya. Iya. Oke, sudah Mohon izin semua, untuk Bapak? di jalan dulu, Pak. Oke, silakan Pak Bima. Sudah semuanya memperkenalkan diri Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah? Ada yang Sudah, Pak. Sudah. Sudah semua ya? Oke, baik. Karena semuanya sudah memperkenalkan diri, maka kita langsung saja pada agenda berikutnya yang akan kita lakukan pada hari ini, overview tentang mata kuliah. Ya. Mata kuliah ini namanya apa, Bapak Ibu? Mata kuliah ini? Mata kuliah ini namanya apa, Bapak Ibu? Halo? Pengembangan media dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi mata kuliah ini dinamakan media dan teknologi pembelajaran pendidikan dasar. Oke, jadi ketika Bapak dan Ibu semua mempelajari mata kuliah ini, maka fokusnya nanti adalah pada bagaimana Bapak dan Ibu semuanya akan membuat ragam media, ya, kemudian akan memanfaatkan ragam teknologi pembelajaran yang dapat diimplementasikan di tingkat sekolah dasar. Media-medianya itu ada apa saja, kemudian berikutnya teknologi yang bisa digunakan di tingkat sekolah dasar itu adalah teknologi-teknologi yang seperti apa. Harapannya setelah mengikuti perkuliahan ini nantinya masing-masing Bapak dan Ibu para mahasiswa-mahasiswi akan terampil untuk membuat perangkat pembelajaran yang di dalamnya sudah ada TPEC, ada teknologi di sana, kemudian juga sudah menggunakan media-media terkini. Oke, yang dinamakan dengan media-media terkini tentunya adalah media-media yang memang masih belum banyak digunakan oleh para guru. Ya, media-media yang digunakan di sini diantaranya itu ada artificial intelligence, kemudian ada augmented reality, dan satunya lagi adalah virtual reality. Jadi fokus kita selama mengikuti perkuliahan ini nantinya Bapak dan Ibu diharapkan akan mengembangkan atau mampu untuk membuat perangkat pembelajaran yang berbasis 3 media tadi. Ya. Yang pertama terintegrasi dengan artificial intelligence, kemudian virtual reality dan augmented reality, dan yang relevan untuk digunakan di tingkat sekolah dasar. Oke, jadi itu yang nantinya diharapkan harus dikuasai oleh Bapak dan Ibu guru selama 1 semester ini. Oke Bapak Ibu, itu merupakan capaian mata kuliah yang harapannya nanti akan yang akan dikuasai oleh semua peserta yang ada di kelas ini. Kemudian bagaimana topik-topik atau apa sajakah nanti yang akan dipelajari ya, yang akan dipresentasikan oleh masing-masing Bapak dan Ibu untuk tiap minggunya nanti. Jadi ada ini ya, ada 12 ya. Ada 12 topik atau kajian materi pembelajaran yang nantinya tentu akan kita bagi ya, akan kita bagi karena ini jumlahnya mini, maka masing-masing nanti akan punya kesempatan untuk 2 kali tampil ya, memaparkan ragam topik-topik yang ada. Oke, jadi karena jumlah pesertanya ini ada 14 ya, ada 14, maka silakan masing-masing kelompok nanti itu terdiri dari berapa? 3 atau 2 ya. 2 orang mahasiswa atau 3 orang mahasiswa. Topik pertamanya ini tentunya tentang media pembelajaran, pengertian, karakteristik, dan urgensinya. Ini yang akan dibahas oleh kelompok pertama di minggu depan.
Oke. Kemudian yang berikutnya, topik yang kedua, teknologi pembelajaran. Ya, ini juga ada pengertian, sejarah, dan perbedaan istilah. Oke, kaitannya dengan teknologi. Ini merupakan materi pembelajaran kedua untuk kelompok kedua. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, perspektif belajar dan strategi-strategi pembelajaran. Ini materi yang ketiga. Kemudian materi yang keempatnya untuk kelompok 4 tentunya model-model pengembangan media dan teknologi pembelajaran. Oke. Berikutnya untuk kelompok 5 teknologi dan pembelajaran di masa depan, ya, the future kind of teaching and learning istilahnya. Kemudian setelah itu ada mendesain pembelajaran efektif dengan media dan teknologi. Ini untuk materi pembelajaran yang ke-6-nya. Kemudian untuk yang ke-7, belajar melalui bahan ajar cetak. Ya. Yang ke-8, ini belajar melalui media visual. Ya. Kemudian yang ke-9 itu ada multimedia. 10 itu ada integrasi teknologi dan informasi komunikasi dalam pembelajaran, atau TIK dalam pembelajaran. Kemudian yang ke-11 itu ada pemanfaatan media dan teknologi digital dan jaringan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir itu adalah integrasi sosial media to promote student-centered learning. Ya, jadi materi pembelajaran terakhir itu tentang bagaimana sosial media nanti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru sebagai salah satu yang akan dimasukkan dalam perangkat pembelajaran. Dan kesemuanya Bapak Ibu mulai dari materi pertama, ya, media pembelajaran, materi kedua teknologi pembelajaran, merujuknya itu sekali lagi harus pada 3 media tadi, ya, berbasis AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan, kemudian ada virtual reality, dan yang terakhir ada augmented reality. Oke, jadi itu merupakan semua yang akan dipelajari dan harus dipahami oleh Bapak dan Ibu semua selama 1 semester ini. Jadi mulai sekarang silahkan harus sudah mulai untuk mencari tahu apa itu yang dimaksud dengan artificial intelligence, apa yang dimaksudkan dengan virtual reality, kemudian apa juga yang dimaksudkan dengan augmented reality. Karena basis dari semua 12 materi pembelajaran itu tadi, itu semuanya nanti harus terintegrasi dengan ketiga media tersebut. Begitu ya Bapak dan Ibu, cukup jelas untuk materi pembelajarannya? Cukup jelas ya? Oke, jadi ada 12 materi pembelajaran dari pertama sampai dengan ke-12. Kemudian karena jumlahnya di sini ada 14 peserta ya, ada 14 peserta ya Pak Labib. Jadi silakan dibagi saja, nanti masing-masing kelompok akan melakukan paparan sebanyak 2 kali. Berarti kalau 2 kali, satu kelompoknya berapa idealnya Pak Labib? 2 kah atau 3 kah? Silakan itu diatur nanti oleh Pak Ketua. Itu sekilas tentang materi pembelajarannya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, mata kuliah kita di media dan teknologi pembelajaran di tingkat sekolah dasar ini sudah berbasis OBE, Outcome Based Education. Ya, jadi pendidikan atau pembelajaran yang basisnya itu adalah pada luaran. Sehingga selama 1 semester ketika mengikuti perkuliahan ini nanti akan ada 2 luaran yang dibuat oleh Bapak dan Ibu semua. Untuk luaran pertama ini sebagai proyek ujian tengah semester sama dengan yang telah ditempuh oleh senior Bapak dan Ibu di semester kemarin. Luaran pertamanya itu adalah berupa HKI. Ya, sertifikat HKI, hak kekayaan intelektual. Oke, jadi nanti yang akan dikumpulkan ketika Bapak dan Ibu ya mengikuti ujian tengah semester
itu adalah sertifikat hak kekayaan intelektual. Ya, bisa dari media yang dikembangkan, bisa dari bahan ajar yang digunakan, bisa dari video yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru, bebas. Yang jelas sekali lagi untuk tugas ya ujian tengah semesternya itu adalah berupa sertifikat hak kekayaan intelektual HKI. Oke, itu untuk ujian tengah semester. Kemudian yang berikutnya untuk ujian akhir semester luarannya, outcome-nya itu adalah publikasi artikel. Oke, publikasi artikel yang dimaksudkan di sini tidak tidak semata-mata langsung publish ketika Bapak dan Ibu mengumpulkan ujian akhir semesternya. Ya, bentuknya itu adalah bentuk LOA atau Letter of Acceptance, tanda diterima, tanda terima artikel Bapak dan Ibu semua yang nantinya akan dipublish, diterbitkan boleh tahun ini, boleh tahun depan, tidak apa-apa. Yang terpenting yang akan dikumpulkan ketika mengumpulkan tugas ujian akhir semesternya itu adalah LOA ya atau Letter of Acceptance, bahwasanya artikel yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru itu nanti akan diterbitkan. Oke, itu saya kira untuk tugas ujian tengah semester, kemudian juga untuk tugas ujian akhir semester. Jadi produknya itu ada dua, sertifikat, sekali lagi sertifikat HKI, hak kekayaan intelektual, nanti masing-masing akan membuat HKI, dan HKI-nya ini tidak dibuat secara berkelompok, akan tetapi secara individu. Tugas ujian tengah semester dan tugas ujian akhir semester, ya baik artikel kemudian sertifikat HKI-nya adalah tugas individu. Begitu, cukup jelas untuk UTS dan ujian akhir semesternya, Bapak Ibu? Cukup jelas? Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Langsung ada yang bertanya, silakan. Mindah, bagaimana Bu? Untuk yang itu diarahkannya kemana ya Pak? Atau terserah kita? Untuk artikelnya ya? Oke. Ya, betul Pak. Untuk artikel, silahkan nanti dibuat artikel dari media yang dikembangkan ketika mengikuti perkuliahan ini. Oke, jadi misalnya nanti Bapak dan Ibu guru semua di sini mengembangkan media pembelajaran ya, berbasis AI, Artificial Intelligence, yang diimplementasikan di tingkat sekolah dasar. Maka itu yang akan dibuat nanti artikelnya, dan itu yang akan dikirimkan ke jurnal untuk mendapatkan LOA. Begitu ya, Bu Indah Kristi. Jadi sekali lagi, media yang dikembangkan oleh Bapak dan Ibu guru semua ketika mengikuti perkuliahan ini, maka itulah nanti media yang akan dibuatkan artikel, kemudian yang akan juga yang akan juga dibuat sertifikat HKI-nya. Oke, jadi cara sederhananya nanti Bapak dan Ibu guru kan akan mendesain, merancang ya media pembelajaran misalnya berbasis AI atau berbasis virtual reality atau augmented reality. Setelah media pembelajarannya sudah selesai, siap untuk diimplementasikan, ini nanti yang akan diusulkan untuk HKI-nya. Ya, jadi hak kekayaan intelektualnya nanti keluar, itu sertifikat HKI-nya ya menjadi milik Bapak dan Ibu guru semua, itu sebagai tugas ujian tengah semester. Dari media tersebut nanti maka dibuatkan artikelnya. Ya, di dalam artikel tersebut ada tentunya ada latar belakang kenapa melakukan penelitian kaitannya dengan penggunaan media tersebut, kemudian hasilnya setelah menggunakan atau mengimplementasikan media itu seperti apa, ada perubahankah, ada peningkatankah yang terjadi di sekolah dasar tersebut. Dan itu bentuknya berupa artikel. Dan itulah nanti yang akan dikirim ke jurnal untuk mendapatkan letter of acceptance. Tanda terima bahwasanya artikel Bapak dan Ibu guru akan dipublikasikan.
Jadi masih beririsan antara tugas yang ada di ujian tengah semester, kemudian juga tugas yang ada di ujian akhir semester. Cukup jelas, Bu Indah? Jelas ya? Terima kasih. Oke, jadi dari sekarang sudah mulai terbayang, sudah mulai mencari-cari ya media yang basisnya 3 itu yang bisa dikembangkan di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu, itu apa saja silahkan. Kemudian sudah terbayang juga untuk mencari ragam jurnal ya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan letter of acceptance. Kalau yang satu lokasi atau satu daerah dengan Pak Juna, siapa tadi? Bu Rosmida. Rosmida, Pak. Ya, silakan nanti bisa ini ya, bisa berkonsultasi karena Pak Juna kemarin di senior Bapak dan Ibu itu juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi ada tugas ujian tengah semesternya berupa sertifikat HKI, kemudian luaran akhir ya, produk akhirnya itu digunakan sebagai ujian akhir semester berupa publikasi artikel. Begitu ya, Bapak Ibu, cukup jelas ya? Cukup jelas, Bapak Ibu? Oke, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan, Pak Bima. Bagaimana, Pak Bima? Cukup jelas, cuman kurang gambar apa namanya cara langkah-langkahnya nanti, Pak. Misalkan kayak mau buat hakinya gimana, terbit jurnal gimana, karena belum pernah ya, Pak ya. Jadi mungkin insya Allah ini jadi ilmu baru. Mungkin nanti pasti minta bimbingannya, Pak ya. Boleh bertanya, boleh minta bantuan gitu. Oke, dan itu nanti akan kita bahas tentunya di tiap minggu ya ketika mengikuti sesi perkuliahan ya. Dan saya agak heran kalau misalnya belum punya pengalaman untuk publish artikel karena kan sudah mengalami masa pahit kemarin di semester 1 ya. Masa pahit, masih ingat pahit itu apa Bapak Ibu? Pahit ya, penulisan artikel ilmiah terindeks. Harusnya luaran dari mata kuliah pahit itu kemarin publikasi. Ya. Kalau di semester di angkatan berapa tuh ya? Saya mengajarkan penulisan artikel ilmiah terindeks itu wajib publish artikel yang dibuat. Ya, tapi kemarin masih belum sampai publish ya, Pak Bima ya. Makanya tadi katanya masih belum punya pengalaman untuk mengirimkan artikel ke jurnal, kemudian membuat artikelnya. Belum sampai publish berarti ya, Pak Bima? Saya belum, Pak, kalau saya. Tapi yang lain, adakah yang sudah sampai publish, Bapak Ibu? Ada? Belum juga. Belum juga. Bu Emma, Bu Kepala Sekolah harusnya sudah kalau Kepala Sekolah. Bu Emma sudah publish kah kemarin luarannya untuk mata kuliah pahit? Enggak? Enggak, Pak. Hanya buat aja sama. Jadi orang ini sama Miss Ima, iya. Iya. Berarti Kalau saya dipublishin dan tulisan jadi beda sendiri, Pak. Oke, berarti pengalaman membuat artikelnya sudah ya, berarti ya. Oke, seperti itu nanti cara untuk membuat artikelnya, kemudian itu yang akan dipublish sebagai luaran akhir untuk ujian akhir semester mata kuliah. Begitu ya, Bu Kepala Sekolah. Jadi untuk mata kuliah ini bukan hanya membuat saja, ya. Jadi harus sampai publish nanti. Oke? Oke, silakan. Ada yang raise hand, ada Bu Fitri Dewi. Silakan Bu Fitri. Bagaimana Ibu? Izin Pak, ini kan nanti kalau misalnya pengajuan haki ini pasti kan ada biaya pengajuannya nih Pak, sama ada proses keluarnya sertifikat itu. Nah, itu berapa lama? Dan kira-kira berapa biayanya gitu Pak? Oke, kalau ingin hemat, nah ini ya, kalau ingin hemat, jadi silakan satu sertifikat HKI itu berbiaya sekitar berapa? 400-500-an ribu. Jadi Bu Fitri bisa mengajak 5 orang guru, urunan 100 ribuan, ya tidak bisa seperti itu. Itu sebagai luarannya, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin menjadi hanya hak kekayaan intelektual dari Bu Fitri saja, maka silakan biayanya ditanggulangi sendiri atau berdua bersama suami. Ya, dan pengurusan HKI itu sangat cepat. Ya, jadi kalau kita urus hari ini berkas-berkasnya lengkap, maka besok itu sudah selesai. 2 hari sudah selesai.
Asalkan sekali lagi semua berkas-berkasnya, medianya sudah lengkap, keterangannya itu sudah lengkap, 2 hari itu selesai. Ya, mengajukan hari ini maka besok itu langsung bisa keluar sertifikatnya. Begitu ya. Ada lagi Bu Fitri? Lagi. Waktu S1 itu kan ada media yang saya buat, tetapi karena kebutuhan kan kampus mau untuk kebutuhan akreditasi prodi gitu Pak ya. Jadi peralihan hak paten untuk ke kampus yang punya saya gitu Pak. Apakah itu bisa saya gunakan atau gimana? Oke. Jadi itu kan hak kekayaan intelektual yang sudah dimiliki oleh kampus. Kalau ini HKI yang dimiliki oleh individu masing-masing. Ya, jadi nanti punya hak kekayaan intelektual semua. Ya, semua yang mengikuti mata kuliah ini. Oke, dan kalau mau silakan Bu Fitri, media yang sudah dikembangkan dulu itu ditambahkan salah satu dari 3 media yang tadi, ditambahkan ada integrasi artificial intelligence-nya, atau ada integrasi virtual reality ataupun augmented reality, kemudian itu yang diajukan HKI-nya maka tidak apa-apa. Ya. Yang jelas yang akan dimasukkan oleh Bapak dan Ibu semua nanti adalah integrasi media yang sudah high tech. Maksudnya high tech itu high technology use ya. Jadi masing-masing itu sudah kekinian karena media itulah yang sekarang sedang happening ya, yang sedang digunakan oleh semua. Ya, PPG Bapak dan Ibu, PPG itu dari tahun 2021 mewajibkan mahasiswa-mahasiswi ya, atau guru-guru baik itu yang prajabatan maupun dalam jabatan, media yang digunakan itu salah satu dari 3 di perangkat pembelajaran mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Mau diberikan contoh untuk perangkat pembelajaran yang nanti bisa di HKI-kan kemudian dibuatkan artikelnya sebagai ujian akhir semesternya Bapak Ibu, mau? Mau Pak. Baik, Mau, ya, Pak. saya berikan contohnya sebentar. Tapi sebelum ke contoh, sudah jelas Bu Dewi? Halo Bu Dewi? Iya Pak. Sudah Nanti jelas? bertanya lagi Pak. Oke, nanti ada pertanyaan lagi. Bagus, saya suka kalau bertanya, berarti mengikuti dengan baik ya. Oke, saya akan berikan contohnya dan ini untuk guru SD ya. Karena sekali lagi Bapak dan Ibu semua ini kan adalah guru-guru SD ya, dan harapannya nanti perangkat pembelajaran ya, media yang digunakan itu adalah perangkat pembelajaran untuk tingkat sekolah dasar. Jadi tidak boleh untuk tingkat SMP maupun untuk tingkat ini ya, untuk tingkat yang lebih tinggi. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum Pak. Oke, sebagai informasi juga ini saya rekam dan setelah sesi kita berakhir nanti saya selalu upload videonya. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan sinyal segala macam silahkan nanti bisa ditonton. Begitu ya. Oke, jadi ini contoh media pembelajaran, ya, perangkat pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan salah satu dari artificial intelligence, kemudian ada augmented reality dan virtual reality yang bisa juga ditiru oleh Bapak dan Ibu semuanya. Sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Baik, jadi ini contoh perangkat pembelajaran, ya, perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan untuk program studi PGSD. Ya, jadi ini sudah ada ininya Bapak Ibu, RPP-nya seperti ini, rencana pelaksanaan pembelajarannya dibuat semenarik mungkin seperti ini.
kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian, kemudian ada tujuan pembelajaran, ya. Kemudian ciri khas dari kurikulum 2013 itu ada PPK, penguatan pendidikan karakter yang digunakan. Kemudian materi pembelajarannya itu IPA, oke, menganalisis siklus air dan pengaruh daur air pada makhluk hidup, mengkreasikan proses siklus air. Dan ini yang dimaksudkan dengan integrasi medianya, ya, Bapak Ibu. Materi yang digunakan di sini adalah augmented ini ya, dengan menggunakan augmented reality siklus air. Aplikasi yang digunakan itu menggunakan aplikasi Assembler Edu. Ya, di aplikasi Assembler Edu itu sudah langsung ada seperti ini, Bapak Ibu, nanti tinggal dikreasikan saja. Ya, materi dengan augmented reality atau AR ini tentang siklus air. Kemudian ini model, metode, dan pendekatan pembelajarannya. Ini adalah project based learning, ya, PJBL. Kemudian ada TPEC-nya, ya, media pembelajarannya. Ini untuk masing-masing pertemuannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian ada penilaian, ada remedial dan pengayaan, ya, ada instrumen penilaian. Nah, ini untuk LKPD-nya seperti ini. Lengkap, ya, jadi satu dokumen perangkat pembelajaran lengkap. Untuk bahan ajarnya sederhana saja seperti ini, Bapak Ibu. Pengertian siklus air, proses siklus air, kemudian jenis siklus air, ya. Kemudian ini ada LKPD keduanya, ada lampiran instrumennya juga, ya, ada lembar observasi penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, ada kisi-kisi lembar evaluasi, ya. Kemudian ada soal evaluasi untuk siklus airnya seperti ini, ada jawabannya juga. Ini untuk penilaian keterampilannya, untuk lembar observasinya, dan ini ya untuk media pembelajaran. Nah, inilah nanti yang akan menjadi highlight ya, atau penekanan ya, penekanan bagi Bapak dan Ibu semua. Media yang digunakan itu adalah berupa augmented reality menggunakan aplikasi Assembler Edu. Ya, jadi ada water cycle, siklus airnya seperti ini, dan ini ya dibuatnya menggunakan aplikasi Assembler Edu, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, oke. Jadi saya kira ini yang terakhir, media pembelajarannya sekali lagi menggunakan augmented reality, aplikasi Assembler Edu. Dan ini ya Bapak dan Ibu guru bisa dibuat HKI-nya. Ya, selain HKI mendapatkan sertifikat HKI untuk perangkat pembelajaran, maka Bapak dan Ibu juga bisa membuat artikel dari sini. Ya, jadi implementasi media pembelajaran ya berbasis augmented reality menggunakan Assembler Edu di tingkat sekolah dasar. Itu untuk judul artikelnya. Dan bisa digunakan sebagai artikel untuk proyek ujian akhir semester. Begitu. Tanya, Pak. Ya, sebentar dulu. Ini sudah. Oh, siap. Ini sudah ya, sudah jelas semua ya Bapak Ibu. Ini salah satu, sekali lagi salah satu contoh dari pemanfaatan media augmented reality ya menggunakan aplikasi Assembler Edu materi siklus air di tingkat sekolah dasar. Cukup jelas Bapak Ibu? Kalau sudah jelas, saya stop share screen-nya. Dan filenya ini apakah butuh? Kalau butuh, saya taruh di... Butuh. Wah, sangat butuh, Pak. Harus dikirim. Oke, baik. Sebelum kita ke contoh-contoh lainnya nanti, silakan. Tadi Bu Emma sepertinya ingin bertanya. Langsung saya masuk di kolom komentar ya untuk chatnya ya. Silakan Bu Emma. Izin tanya Pak, kalau yang itu sama, kayaknya dengan kalau sekarang sekolah penggerak itu kan ada project ya Pak ya, beda ya dengan itu ya? Beda nggak? Kalau yang sekolah penggerak ada project. Ya. Sebenarnya inti dari project itu adalah pada pembuatan produk. Ya, jadi silakan saja. Kalau misalnya sekolah ibu itu merupakan sekolah penggerak,
dan di sana ada produk berupa ini ya, pembuatan media pembelajaran berbasis salah satu dari 3 media itu tadi, itu bisa digunakan sebagai tugas untuk mengurus HKI, sertifikat hak kekayaan intelektual, menjadi hak milik ya, hak kekayaan Ibu Emma, dan bisa juga digunakan untuk membuat artikel sebagai tugas ujian akhir semester. Izin Pak, karena kalau di SDIK itu kan ada proyek muatan lokal ini ya, membuat makanan dibuat anak-anak yang membuat stikernya sendiri Pak. Oke, silakan. Pilih sendiri. Ya, boleh membuat stikernya sendiri, tapi sebelum mereka membuat stikernya sendiri, Bu Emma mengimplementasikan ya proses pembelajaran menggunakan media. Kalau stiker itu berarti medianya misalnya artificial intelligence, mengajar mereka menggunakan barcode, maka itu sudah masuk kriterianya. Siap. Gitu ya, Bu Emma, cukup jelas Ibu? Ya. Oke, baik. Yang lain silakan. Yang lain sepertinya sudah cukup paham ya. Jadi tidak bertanya seperti Bu Emma. Yang lain silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Usep, Pak Diki? Mohon izin. Oke, silakan. Siapa dulu? Pak Hermansyah. Silakan Pak Hermansyah. Bagaimana, Pak Hermansyah? Bapak izin ke belakang dulu sebentar. Oke, silakan. Jangan lama-lama Bu ya. Nanti guru-guru lain ini pada izin juga, Pak Usep, Bu Yulia, kemudian Pak Leman, ya, karena kepala sekolahnya lagi ke belakang. Silakan Pak Hermansyah, silakan Bapak. Terima kasih Pak, mohon izin, ini menarik sekali gitu ya. Ini kalau saya pribadi ini pengetahuan baru gitu ya terkait dengan aplikasi-aplikasi yang terintegrasi tadi itu. Mungkin kalau dari saya sangat penasaran kalau misalnya dari Bapak bisa memberikan contoh atau memperlihatkan aplikasinya seperti apa atau sekilas bagaimana cara penggunaan aplikasinya supaya kita punya gambaran gitu Pak. Oke, jadi kalau misalnya langsung kita akan gunakan aplikasinya, maka saya kira nanti Bapak dan Ibu guru semua akan kebingungan. Silahkan dipelajari dulu, sudah ada gambaran awal, baru nanti kita praktekkan. Itu saran saya. Begitu ya, Pak Hermansyah. Karena waktunya saya kira tidak akan cukup ya, karena aplikasi Assembler Edu tentunya harus sudah di-download semua oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, harus sudah di-download, kemudian nanti membuat materinya itu tentang apa, ya. Kemudian setelah itu baru kita bisa gunakan sebagai media. Sederhananya, ya, Pak Hermansyah, apapun topik yang akan kita bahas, itu nanti tinggal kita masukkan ke aplikasi tersebut, maka aplikasi tersebut dengan AI-nya atau artificial intelligence-nya, maka itu langsung akan mengarahkan kita untuk membuat semacam gambaran ya, tentang gambar-gambar seperti apa yang bisa kita gunakan sehingga masuk ke dalam media augmented reality. Begitu ya Pak Hermansyah. Jadi kalau meminta langsung dicontohkan ini sekarang, saya kira tidak akan ini ya. Baiknya silakan dipelajari terlebih dahulu aplikasi Assembler Edu itu apa, kemudian di-download terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita praktek. Itu jawaban saya kira. Begitu ya Pak Hermansyah. Oke Bapak? Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Berikutnya ada Bu Julia. File yang tadi perangkat pembelajarannya sudah saya kirim di chat box ya. Silakan di kolom chat, bisa di-download dan melakukan apa Bapak Ibu? Melakukan ATM ya. Diamati, kemudian ditiru dan silakan dimodifikasi. Oke? Sekali lagi diamati, ditiru dan dimodifikasi. Perangkat pembelajaran kalau tidak salah hanya 24 halaman saja. Ya, silahkan nanti dikreasikan sesuai dengan mata pelajaran, sesuai dengan sesuai dengan media yang nanti akan digunakan oleh Bapak dan Ibu guru. Begitu ya. Silakan berikutnya ada Bu Yulia yang ingin bertanya. Silakan Bu Yulia. Bapak, terima kasih izin bertanya. Selama pembuatan itu kan berarti perangkat pembelajarannya Pak itu teh nanti setiap minggunya kita ada bimbingan kalau ada revisi atau ada kekurangan apa gitu nggak Pak? Ya, benar.
Karena misalnya untuk minggu depan kan kita akan membahas tentang media pembelajaran. Itu untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 di minggu depan ketika membahas tentang media pembelajaran, maka wajib juga mencontohkan satu media, ya. Wajib mencontohkan satu media pembelajaran yang salah satu tadi, yang artificial intelligence boleh, augmented reality boleh, virtual reality juga boleh. Ya. Oke, jadi tiap minggunya nanti akan ada kesempatan untuk mendapatkan feedback, masukan, revisi sesuai dengan media pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang dibuat. Dan harus lengkap. Oke, Bu Yulia, kemudian Bapak Ibu yang lain, yang dimaksudkan dengan harus lengkap, bagi sekolah Bapak dan Ibu guru yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka yang dibuat itu perangkat pembelajarannya berupa modul ajar. Ya, sedangkan bagi yang menggunakan kurikulum 2013, perangkat pembelajarannya satu set dokumen pembelajaran terdiri dari 5. Yang pertama itu ada lesson plan, RPP, kemudian ada learning material, bahan ajarnya, kemudian ada learning media, media pembelajarannya, kemudian ada student worksheets, ada LKPD-nya, dan yang terakhir itu adalah assessment instruments atau instrumen penilaian yang digunakan. Jadi ada 5 itu dokumen untuk satu perangkat pembelajaran bagi kurikulum 2013. Contoh yang tadi adalah contoh untuk yang kurikulum 2013. Mau contoh untuk kurikulum Merdekanya, Bapak Ibu? Bapak, satu lagi boleh tanya enggak? Boleh satu Mau, lagi? Pak, satu lagi. Silakan, Boleh silakan. tidak? Kan saya sudah ada nih modul ajar yang saya pakai untuk di siklus 1 di PPG Daljak. Tapi saya nggak tahu nih berbasis jenis media yang 3 tadi atau enggak gitu. Karena saya belum kebayang yang tadi berbasis AI sama virtual reality sama satu lagi itu apa gitu ya. Nah, saya belum punya saya tuh udah memenuhi atau belum gitu ya. Boleh nggak saya pakai, tapi nanti kalau seandainya memang belum memenuhi, saya kembangkan lagi dengan 3 jenis salah satu media yang tadi atau gimana, Pak? Oke, jawabannya kalau perangkat atau modul ajar yang dibuat oleh Bu Yulia itu sudah terintegrasi dengan salah satu dari 3 media yang tadi, itu maka bisa digunakan. Kalau sudah terintegrasi. Kalau belum, maka tidak boleh. Karena ya sekali lagi, baik itu PPG Praja, PPG dalam jabatan, harusnya media di dalam perangkat pembelajaran yang dibuat sudah terintegrasi dengan yang salah satu dari 3 tadi. Begitu ya, Bu Yulia, cukup jelas? Oke, baik. Berikutnya ada Pak Bima. Pak Bima, silakan Pak Bima. Baik Pak, ini tentang yang media pembelajaran kurikulum Merdeka tadi Pak. Kalau memang ada contohnya boleh Pak. Kayaknya tadi yang Bapak bilang. Oke, baik. Kalau itu tadi sudah kurikulum 2013, sekarang langsung, wah, ini di pertemuan pertama ini sudah langsung minta untuk contoh tugas ujian akhir semesternya, tugas ujian tengah semesternya, luar biasa sekali ya. Biar Oke, kebayang sebentar. Pak nantinya. Biar kebayang. Oke, baik. Saya berikan contoh untuk yang kurikulum Merdeka ya. Sebentar. Berarti nih Pak ya, untuk pembuatan haki itu kita tidak mengapa memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Misalnya tadi ternyata ada aplikasi, dan aplikasi itu kan sebenarnya punya orang Pak ya, tapi kita membuat media dan itu diterima ya Pak ya. Oke, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi punya orang, iya. Tapi aplikasi punya orang tersebut yang mengkreasikan kan adalah Bapak dan Ibu guru semua. Mengajarkan siklus air, ya itu kan yang memasukkan materi segala macam kan Bapak. Ya, memanfaatkan aplikasi yang sudah berbasis augmented reality digunakan ketika mengajar di tingkat sekolah dasar. Maka itu menjadi hak kekayaan intelektual dari Pak Bima. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Saya kira menciptakan aplikasi sendiri tadi Pak. Oh, kalau menciptakan aplikasi sendiri, S2-nya itu adalah pada teknologi ini ya. Teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan. Beda lagi ya. Jadi tidak sampai itu Pak Hermansyah itu sudah langsung
Apa yakin membuat aplikasi harus bisa coding, harus bisa ini segala macam, jadi berat. Itu beda levelnya ya. Jadi kita memanfaatkan aplikasi yang sudah ada, kemudian itu yang kita kreasikan menjadi milik kita ya, dengan materi yang kita masukkan di dalam. Begitu ya. Oke. Jadi sekali lagi Pak, tidak boleh tanya Pak? sebentar, saya jadi ini enggak nih? Saya jadi share untuk ininya enggak nih? Saya share ini dulu ya. Contohnya yang ini. Share dulu Pak, share dulu Pak. Oke, saya share dulu ya ini untuk ininya. Baru nanti bertanya ya. Ini untuk contoh perangkat pembelajaran yang kalau yang tadi, kalau yang versi kurikulum 2013 itu hanya berapa halaman tadi Bapak Ibu? 24 halaman ya. Kalau untuk yang kurikulum Merdeka, tebak ada berapa halaman Bapak Ibu? Untuk modul ajarnya? 3. 3 halaman. Wah, 10 paling. luar biasa salahnya maksudnya Pak. Jadi untuk modul ajar contohnya di sini sampai 60 halaman. Masya Allah. Ya, jadi contoh modul ajarnya ini ada 60 halaman. Ya, ini merupakan modul ajar yang sudah terintegrasi dengan kurikulum Merdeka. Ya, oke, ini untuk modul ajarnya di tingkat sekolah dasar PPG SD tentunya yang membuat ini namanya Bu Hasnah, salah satu yang cemerlang di PPG dalam jabatan yang mengikuti di PGSD. Ya. Oke, jadi ini modul ajarnya, jadi dari cover dari awal saja ini udah keren, ya. Jadi covernya ini aja sudah bisa di-HKI-kan, karena dia mendesain sendiri dan ini jadi miliknya sendiri, ya. Oke, kemudian ini untuk informasi umum sesuai dengan yang ada di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, identitas modulnya. Kalau yang tadi itu IPA, kalau ini contohnya adalah matematika. Kalau di dalam kurikulum Merdeka istilahnya menggunakan fase, seperti ini untuk fase A. Kemudian ada informasi umumnya, ya, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, yang kalau di kurikulum 2013 itu ada PPK-nya ya, penguatan pendidikan karakter. Kemudian ada target peserta didik, ada model pembelajarannya, model pembelajaran, sarana pembelajaran, ya, informasi umumnya. Kemudian yang ditunggu ya oleh Bapak Ibu, kayaknya integrasi AI VR-nya di mana ya? Ini pemahaman bermakna, sabar ya Bapak Ibu ya, 60 halaman ini ya. Ada pertanyaan romantiknya ya. Ini untuk kegiatan pembelajaran ini biasa ya. Oke, dan ini untuk TPEC-nya sudah menggunakan video YouTube ya. Kemudian yang berikutnya ini masih oke. Ini kita bisa lihat juga di sini sudah ada video YouTube yang dipergunakan ya. Kemudian ini juga sudah masuk pada kategori ini. Oke. Oke, ini untuk yang digunakan di sini ada games ya, balik ubin pada wall di sini. Oke. Untuk P5-nya, critical thinking, ICT-nya, TPEC-nya juga sudah lengkap. Oke, ini untuk kegiatan pendahuluan. Nyanyikan lagu nasional. Kegiatan intinya untuk modelingnya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, ini untuk yang inquiry-nya. Oke, ini untuk kartu acak pada wall, Bapak Ibu, yang dipergunakan. Lanjutkan. Nah, ini untuk kegiatan remedial dan pengayaannya lengkap seperti ini. Refleksinya ada refleksi guru, ya. Ada diagnostik non kognitif, diagnostik kognitifnya, ada penilaian, penjumlahan dan pengurangannya, ada rubrik penilaiannya, ya. LKPD-nya, ya, LKPD-nya dia di sini sudah berbasis apa, Bapak Ibu? Ya, karena menggunakan word wall di sini sudah berbasis pada penggunaan ya yang terintegrasi pada apa Bapak Ibu berarti? Pada artificial intelligence ya. Oke, ini untuk yang LKPD-nya sudah ada petunjuk permainannya seperti ini ya. Oke. Kemudian ini untuk LKPD 2-nya ini juga sudah sama, sudah berbasis AI, artificial intelligence.
kemudian ada bahan bacaannya, ada glosarium, kemudian yang terakhir di sini ada daftar pustakanya. Ini untuk bahan ajarnya, ada video pembelajaran bersumber pada YouTube, ini TPEK semua ya. Ini apa yang digunakan ya untuk video pembelajarannya. Kemudian berikutnya ada LKPD disusun tersendiri untuk lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini game interaktif balik upin pada workball, ini juga sudah masuk. Ini dia nulisnya salah ya Bapak Ibu, harap dimaklumi ya, karena guru SD dan dia tidak mengajar bahasa Inggris, harusnya word wall ya. Oke, ini yang dipergunakan. Ini untuk yang kartu acaknya, dan ini sekali lagi sudah masuk terintegrasi pada artificial intelligence. Untuk yang medianya ini ya, ada video pembelajaran, kemudian ada word wall di sini ya. Kemudian instrumen penilaian yang digunakan, ini instrumen penilaian game interaktif, dan itu yang terakhir. Sekali lagi ada 60 halaman ya untuk Bapak ini carantik. Ya. Kenapa? Carantik, menarik gitu. Oke, jadi ini perlu saya kirimkan di chat box-nya juga Bapak Ibu? Perlu? Tentu Pak. Nah, kalau gitu ini pertemuan pertama dan terakhir kita kalau gitu Bapak Ibu ya. Tugas UTS, tugas UAS sudah ada semua. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya kirimkan dulu sebentar. Dan tadi sudah raise hand, ada Bu siapa? Bu Indah, silakan Bu Indah. Ada yang ingin disampaikan, silakan Ibu, ditanyakan. Iya Pak, saya tuh mikir AI itu ternyata sesuatu yang gimana gitu kita bikin semacam apa, tapi ternyata Wormel itu juga termasuk AI ya Pak ya? Nah, di Canva, di PPT itu juga ada basis artificial intelligence, banyak. Di Canva juga ada. Kemudian yang paling sederhana, misalnya Bu Yulia Wulandari foto ya, berfoto ya, foto, kemudian dari foto nanti berbicara segala macam, itu sudah masuk apa? Kategori apa itu? AI? Kalau Canva tadi Canva masuk ya Pak? Canva Oh berarti sudah termasuk. Tapi bukan Canva yang desainnya saja ya Bu Yulia Wulandari. Di Canva ada fitur artificial intelligence. Itu digunakan di Canva-nya, maka itu sudah masuk kategori berbasis artificial intelligence. Baik, Pak. Tadi misalnya Terima Bu kasih. Emma juga, saya bilang ke Bu Emma, mengajarkan proyek ke siswa-siswa yang ada di sana, menggunakan barcode, itu masuk ke salah satu dari 3 media itu tadi. Barcode itu juga masuk, dan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu guru, itu sudah terintegrasi dari salah satu 3 media. Bagaimana? Sudah cukup ini? Sudah di-download semuanya Bapak Ibu? Sudah di-download belum? Yang kedua belum masuk. Yang kedua ini ukurannya 85 MB, jadi harap bersabar. Silakan setelah ini nanti, silakan setelah ini nanti di jurus andalan ya, diamati, kemudian ditiru dan juga dimodifikasi sedemikian rupa. Sudah ya. Jadi perkuliahan media dan teknologi pembelajaran SD ini cukup 1 kali pertemuan saja ya Bapak Ibu. Sudah sampai ketemu nanti sama produknya untuk UTS dan ujian akhir semesternya. Bagaimana? Oke, silakan sudah ada ini yang dari tadi Pak Raffi dulu ya Bu Fitri, karena tadi beliau ingin bertanya. Setelah Pak Raffi nanti Bu Fitri. Begitu ya Bu? Oke, silakan. Pak Raffi ini kayaknya lagi berbundi. Bapak izin sebentar dulu, Ya. Bu Fitri izin ya. Bapak izin, mohon maaf banget, mohon maaf. Kebetulan hari ini saya mau berangkat ibadah umroh, Pak. Jadi di bawah banyak keluarga, jadi saya mohon maaf bolak-balik, jadi banyak tamu. Izin, Bapak izin, mohon maaf gitu. Oke, baik. Insya Allah minggu depan tidak ikut perkuliahan. Bapak izin nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, karena tadi sudah saya kemukakan pertemuan kita setiap minggunya itu direkam. Setelah ini langsung saya upload dan bisa dilihat wajahnya masing-masing ketika berkenalan tadi. Ya, dan nanti saya wajibkan untuk penulis komentarnya. Saya Yulia Wulandari siap untuk membuat media menarik bagi gitu ya, siap ya. Ada 14 orang karena sedikit. Tidak apa-apa, Bu Emma silakan boleh ditemui
keluarganya, tapi jangan alasan mau ke toiletnya 1 jam ya dari tadi ya. Gitu ya Bu Emma, kalau misalnya ingin menemui keluarga silakan, tidak apa-apa. Waktu kita tinggal 7 menit lagi. Silakan Pak Rafi, ada yang ingin ditanyakan Pak Rafi? Ya Pak Sofian, ini perihal haki, berarti haki itu keseluruhan dari rencana pembelajaran tadi plus media-media yang kita buat menggunakan AI itu, atau cukup dengan media yang kita buat dari AI itu, apakah itu sudah menjadi haki juga? Misalnya saya mau buat buku bergambar, gambarnya dari Midjourney atau Leonardo.ai yang sekarang tinggal kasih keyword langsung jadi gambar, dari situ aja udah cukup, atau emang keseluruhan itu Pak? Oke, jadi pilihan untuk sertifikat HKI-nya, Bapak Ibu semua, tolong diperhatikan, pilihannya silahkan 1 set perangkat pembelajaran utuh, ya, 1 set perangkat pembelajaran utuh yang terdiri dari 5, tadi RPP, kemudian bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian untuk kurikulum 2013, silahkan boleh salah satunya yang digunakan. Bahan ajarnya saja silakan, tapi bahan ajarnya tentunya harus benar-benar terintegrasi, di dalamnya ada AI-nya. Kalau ingin misalnya LKPD-nya, pastikan lembar kerja peserta didik yang dikerjakan oleh peserta didik itu menggunakan salah satu dari 3 AI, virtual atau augmented reality. Oke, jadi boleh mana saja, ya, boleh hanya medianya saja, ya, boleh bahan ajarnya saja, tapi ingat bahan ajarnya itu harus ada salah satu. LKPD-nya juga sudah harus salah satu. Kemudian instrumen penilaiannya juga boleh, asalkan instrumen penilaiannya menggunakan salah satu dari 3 artificial intelligence, augmented, dan virtual reality. Begitu ya Pak Rafi. Jadi bukan 1 set seperti contoh yang untuk modul ajar kurikulum Merdeka tadi 60 halaman, itu kemudian dibuat susah payah oleh Bapak dan Ibu guru, dan itu yang ya tidak apa-apa sih kalau mau. Tapi memilih salah satu saja dari perangkat pembelajaran yang dibuat juga tidak apa. Dan sudah terkirim ya Bapak Ibu di kolom chatnya, sudah ya? Sudah bisa di-download ya? Oke? Sudah cukup jelas Pak Rafi? Jelas Pak, insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, siap. Berikutnya, tapi ingat, tidak boleh cheating. Ya, tidak boleh seperti yang dikemukakan Pak Rafi tadi. Kita hanya tinggal masukkan keyword, kemudian mesin yang bekerja, ya, pakai ChatGPT. No, tidak boleh seperti itu. Harus ada kreasi, ya. Jadi di tingkat sekolah dasar, materi apa yang dibuat, kemudian meminta, misalnya untuk yang ChatGPT-nya, OpenAI segala macam, itu silahkan yang mengkreasikan, maka tidak apa-apa. Kayak contoh yang tadi ya, Pak Rafi Barsad, contoh misalnya Pak Rafi berfoto, ya, kemudian fotonya itu yang berbicara, itu kan menggunakan bantuan AI kan ya, oke, menggunakan artificial intelligence, pokoknya sudah terintegrasi dengan augmented reality, virtual reality. Tapi apa yang diobrolin, apa yang diterangkan, tentunya harus konteks pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Maka itu bisa menjadi HKI milik Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya. Jadi jangan semuanya, oke, ChatGPT buatkan saya proyek ini, kemudian Pak Rafi cuma memberikan instruksi itu, dan itu yang jadi karyanya, tidak boleh seperti itu. Ya, harus ada kreasi yang kita buat sendiri, kemudian itu yang kita masukkan ke dalam aplikasinya. Begitu ya, Bapak dan Ibu guru semua. Oke, berikutnya ada Bu Fitri Dewi. Silakan, waktu kita 3 menit lagi. Bu Fitri, silakan Bu Fitri. Jawab tadi sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Baik, karena sudah terjawab, jadi bagaimana, sudah jelas gambaran dari mata kuliah ini, Bapak Ibu semua? Gambaran perkuliahan, kurs objektifnya, kemudian penugasan untuk ujian tengah semester, ujian akhir semesternya, sudah cukup jelas? Jelas Pak, namun paparan-paparan setiap pertemuannya diminta terus biar tambah ilmu kami. Oke, dan sekali lagi contoh untuk tugas UTS, contoh untuk tugas ujian akhir semesternya itu sudah saya berikan tadi ya melalui
kolom chat, silahkan di-download. Begitu ya Bapak Ibu. Dan nanti untuk contoh HKI-nya, contoh publikasi yang dibuat itu nanti lewat grup WA saja ya, di grup angkatan Bapak dan Ibu semuanya. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas? Siap. Oke. Untuk kelompok yang udah ada pembagiannya, Pak. Oke, untuk Kelompok yang kelompoknya itu saya serahkan ke Pak Ketua, Pak Labib. Ya, jadi silakan nanti koordinasikan, dibagi saja. Karena ini hanya 14 orang, dibagi berapa kelompok, dan itu yang nanti akan bergantian. Oke, Pak Labib, minta tolong ya, setelah ini nanti dikoordinasikan di grup kelasnya, ya, di grup kelas untuk pembagian kelompok mata kuliah ini. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu, 1 menit terakhir, saya mohon izin, kewajiban dari masing-masing angkatan untuk melakukan kegiatan seminar itu harus segera dipikirkan mulai dari sekarang, dan bukan hanya dipikirkan dan segera dibuat kepanitiaannya. Oke? Serta kegiatan ini harus diselenggarakan secara offline seminarnya, kemudian target pesertanya angkatan yang melakukan kegiatan pertama kemarin 270-an sekian, angkatan berikutnya 580-an sekian karena online, maka target untuk yang seminar angkatan Bapak dan Ibu itu cukup 250 saja. Ya, 250 saja dan offline. Pelaksanaannya di gedung auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan. Silakan mulai sekarang dibuat kepanitiaannya, ya. Kemudian nanti ketua panitianya konsul ke saya siapa saja yang ingin diundang untuk narasumbernya, karena ini seminar berupa seminar nasional, ya, seminar nasional dengan mengundang beberapa pakar tentunya, dan target pesertanya adalah 250-an, dan itu hadir secara langsung secara offline di auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan. Pak Leman, Bu Emma, dan yang lain-lain nanti wajib hadir dari Cianjur, ya. Kecuali yang dari mana tadi? Dari Sorong, Pak. Mana? Dari Balikpapan, Pak. Ya, Jambi, Pak. Jabodetabek silakan mengirimkan delegasi utusan kenalannya yang tinggal di daerah Jabodetabek untuk mengikuti seminar. Oke? Jambi, Bagaimana? Dan Saya teman Jabodetabek. untuk pelaksanaan seminarnya boleh tidak dalam waktu dekat ini ya, Pak Labib. Jadi silakan. Boleh di bulan November, boleh di bulan Desember, tidak apa-apa. Ya, karena targetnya lumayan banyak, ada 250-an peserta yang datang langsung ke auditorium Fakultas Ilmu Pendidikan. Seminar nasional yang nanti akan diselenggarakan oleh angkatan ketiga ini offline. Jadi kita punya lengkap. Kemarin pelaksanaan pertama kegiatan seminarnya itu hybrid, ya. Jadi ada yang datang offline, ada online. Kemudian yang kedua seminarnya itu dilakukan full online. Kemudian untuk angkatan ketiga kegiatan seminarnya dilakukan secara offline saja. Oke, silakan nanti didiskusikan bersama teman-temannya di angkatan ini ya, Pak Labib. Oke, segera dikoordinasikan dan silakan ditentukan mau di bulan November kah atau di bulan Desember. Yang pasti kegiatan seminar nasional ini dilakukan pada tahun ini. Tidak boleh tidak boleh ngaret sampai dengan Januari 2024. Ya, sehingga ketika 2024 sudah fokus semuanya nanti untuk menuntaskan tesis, untuk fokus lulus di Magister Pendidikan Dasar. Begitu ya, Pak Labib, cukup jelas Bapak dan Ibu semuanya? Cukup jelas? Dan sanggup ya menghadirkan 250-an guru-guru, mahasiswa, dan lain sebagainya nanti hadir secara offline? Sanggup? Kalau dari tidak Pak bisa, Labib pasti sanggup, Pak Labib Ya, pasti sanggup. pasti Karena sanggup. Pak Labib posisi Nah, ya, Jakarta. kalau tidak sanggup, bagaimana Pak Labib? Sanggupin ya. Jadi seperti yang kemarin ini untuk angkatan yang kemarin mereka bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, itu dari kepala dinasnya mewajibkan untuk hadir. Itu ada 120-an sekian.
dari satu kepala dinas saja itu. Belum misalnya nanti kalau nembusi yang di Depok, Bogor, yang ada di Bekasi, yang ada di Jakarta. Jadi 250, insya Allah itu adalah angka yang tidak terlalu banyak. Setengah dari yang mengikuti webinar yang kemarin. Begitu ya Pak Labib ya. Sanggup ya Bu Indah nanti langsung akan membawa satu bus rombongan dari IPB 30 orang ya. Bu Yulia dari Cianjur nanti ada 60 orang ya. Kemudian yang dari Balikpapan, yang dari luar daerah mendelegasikan kenalan keluarga segala macam yang tinggal di Jabodetabek datang ke PIPUMJ. Nah, silakan ke auditorium. Nah, gitu ya. Dan harus ada. Kalau tidak ada delegasinya, nanti Pak Labib akan lapor ke saya. Ya. Oke, Bu Fitri Dewi itu tidak ada kontribusinya, tidak ada yang dikirimkan orang. Oke, sudah buat UTS, sudah buat ujian akhir semester, tapi bentuk tanggung jawab di angkatannya tidak ada. Oke, ini tidak saya luluskan ya Pak Labib. Seperti itu ya. Oke, contoh saja ya Bu Fitri ya. Oke. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas Seminarnya ya? biasanya gratis, Pak ya? Kenapa? Seminarnya kita sifatnya gratis. Kalau yang offline seminarnya itu kan nanti harus disiapkan snack. Ya, harus ada snacknya, kemudian narasumbernya datang langsung ke kampus. Ya, jadi tidak mungkin gratis lah ya, berbayar, tapi berbayarnya ya tidak mahal lah gitu. Kalau yang online kemarin teman-teman Bapak dan Ibu itu 25 atau 35.000, itu yang online. Ya, sementara kalau yang offline harusnya kan akan ada biaya snack segala macam. Ya, silakan dirapatkan bersama dengan teman-teman angkatan ketiga ini. Dan pastikan harus lebih wah dari pagelaran seminar pertama, pagelaran seminar kedua, dan yang ketiganya. Sehingga nantinya untuk angkatan keempat dengan jumlah mereka 120-an, itu angkatan keempat yang baru sekarang, mereka itu mikir-mikir untuk membuat acara. Ya, karena melihat kesuksesan dari angkatan ketiga ketika membuat seminar secara offline. Begitu ya Pak Bima? Oke, Pak Bima, Pak Labib, segera untuk dibuat kepanitiaannya, segera dikoordinasikan. Mau kapan? Mau di bulan November kah atau mau di bulan Desember? Begitu Bapak dan Ibu, sudah cukup jelas. Bu Yulia Wulandari baru menyadari perangkat pembelajaran yang dibuat. Oh, perangkat saya ternyata sudah berbasis ini gitu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja sesi pertemuan hari kedua kita. Sudah tidak ada? Dan sebagai informasi, saya ketika memberikan penilaian itu sangat senang dengan Bu Indah yang talkative. Ya, jadi mengikuti sesi itu ikut aktif berbicara, menyumbangkan pertanyaan, jawaban, pikiran dan lain sebagainya. Saya paling tidak suka ketika sesi pembelajaran online seperti datang menonton ke bioskop, datang duduk diam melihat orang bercakap-cakap. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di pertemuan berikutnya nanti harapannya semuanya harus banyak bicara. Karena pembelajaran untuk program magister itu adalah pembelajaran untuk andragogi, pembelajaran orang dewasa. Jadi bukan disuapin segala macam, tapi semuanya ini harus berdialektika, bertukar wawasan yang dimiliki oleh masing-masing Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya Bapak Ibu, cukup jelas? Cukup jelas ya? Jadi jangan sampai di pertemuan berikutnya nanti masih ada yang datang duduk diam ya Pak Hermansyah. Kita sepakati ya, kalau hanya datang duduk diam, kita beliin tiket bioskop, kita suruh pergi nonton saja. Begitu ya? Oke, untuk di sesi pertemuan kita di minggu depan. Itu saja saya kira pertemuan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu guru hebat, semuanya mahasiswa-mahasiswi program studi Magister Pendidikan Dasar. Terima kasih banyak, akhirnya bisa melihat Pak Rabi Baharsyah yang talkative sekali ketika di grup ya. Bu Indah juga yang sering komentar di grup, akhirnya kelihatan wajahnya. Pak Diki ini di grup juga jarang berbicara, ketika mengikuti sesi juga tidak berbicara. Harus banyak bicara Bapak ya, karena Bapak adalah guru SD. Pak Hermansyah juga, Pak Hermansyah luar biasa, mudah-mudahan talkative-nya ini akan terus dipertahankan pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya. Kemudian Bu Kepala Sekolah ini sedang menerima tamu, tidak apa-apa, mudah-mudahan kita doakan umrahnya berjalan lancar, Bapak Ibu.
Dan jangan lupa oleh-oleh untuk 3 guru yang ada di sekolahnya nanti ya. Kemudian ada Pak Usep ya, Pak Usep juga harus banyak bicaranya Pak ya. Jadi jangan kemekul istilahnya kalau orang Jawa itu Pak Usep ya. Jadi harus ada paparan perspektif dari seorang Pak Usep ketika mengikuti perkuliahan. Begitu juga Bu Sutina. Bu Sutina ini ketika berkenalan tadi suaranya sudah menggelegar, tapi ternyata ketika sesi diskusi diam-diam saja. Jadi saya tidak terlalu suka. Ya, jadi harus aktif ketika mengikuti sesi perkuliahan. Pak Bima luar biasa mengikuti sesi perkuliahan tadi dengan menggunakan helm. Lihatlah semangat beliau untuk bisa berkuliah ya, masih pulang sekolah tapi langsung ikut sesi. Jadi tidak boleh ada keluhan yang lainnya ya. Bu Fitri Dewi juga demikian di ujung timur sana di Papua. Yang di Papua sekarang sudah jam berapa ya, masih semangat dan sangat aktif bertanya. Mudah-mudahan nanti kita semua akan diundang untuk ke Raja Ampat bersama-sama. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Amin, amin, Kita akan ke amin. Raja Ampat bareng nanti ya. Kemudian ada Pak Leman. Pak Leman ini juga sepertinya cool sekali orangnya ya. Harapannya pertemuan berikutnya tidak terlalu cool ya Pak ya. Harus lebih aktif ya, berbicara kemudian mengemukakan pendapat. Berikutnya ada Ibu Siti Marpuah ya. Bu Siti Marpuah juga saya kasihan sebenarnya dengan Bu Siti Marpuah mengikuti sesi dengan memegang handphone terus seperti ini terus-terusan. Jadi luar biasa sekali harapannya untuk sesi berikutnya kalau menggunakan handphone tidak apa-apa, tapi handphonenya diletakkan gitu. Begitu ya, sehingga tidak lelah tangannya begini terus dari awal sampai sesi 1,5 jam ya. Oke, kemudian Pak Ketua kita Pak Labib yang kelihatannya capek sekali ya karena mengikuti perkuliahan dari pagi sampai sekarang. Mudah-mudahan multivitaminnya dikonsumsi ya Pak ya, sehingga bisa lebih segar lagi untuk mengikuti sesi. Berikutnya ada Bu Rosmida, ini juga Bu Rosmida sama dengan Bu Siti Marpuah tadi saya kasihan juga harus megangin handphone mulu ketika mengikuti sesi ya. Kalau bisa beli ininya ya, pegangannya itu ya Bu ya, sehingga bisa mengikuti sesi dengan seksama. Dan saya suka sekali dengan cara Bu Yulia Wulandari mengikuti sesi menggunakan earphone, fokus ya, kemudian menggunakan laptop. Khas sekali ciri mahasiswa-mahasiswi PPG dalam jabatan. Oke, itu saja saya kira Bapak dan Ibu. Setelah ini sekali lagi akan saya upload videonya. Silahkan dilihat videonya masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa bisa ditonton kembali kalau misalnya ada hal yang kurang jelas yang kita bahas pada hari ini. Itu saja, sukses untuk semuanya Bapak dan Ibu guru hebat. Mudah-mudahan perkuliahan kita ke depannya nanti akan semakin aktif dan semuanya nanti akan punya kontribusi ketika sesi presentasi. Dan marilah kita akhiri sesi perkuliahan kedua kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah Bapak dan Ibu guru semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa mengikuti sesi perkuliahan jam 1 kalau kata Pak Labib tadi. Oke, sampai jumpa minggu depan Bapak Ibu. Mohon izin pamit. Terima kasih Pak. Terima kasih.